Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 pelajaran IPA kelas 9I. Perkenalkan, nama saya Winda Arianti. Kenalkan, nama saya Masya Fatimah Munawwaroh. Perkenalkan, nama saya Arianti. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Belajar IPA, aktif, kreatif, inovatif, asyik. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama, proses umur hidup. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, cakupan organisasi. Proses ini terjadi pada manusia, hewan, dan pertumbuhan. Yang ketiga, faktor eksternal. Dipengaruhi oleh lingkungan, makanan, dan gaya hidup. Yang keempat, faktor internal. Dipengaruhi juga oleh hormon serta genetik. Yang kelima, tujuan pembahasan. Mempelajari siklus hidup dan perbedaan antara tumbuhan dengan perkembangan. Apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, proses bertambah besar yang bisa diukur dengan angka dan dilihat jelas oleh mata. Contohnya adalah pertambahan tinggi badan dan berat badan. Kedua, perkembangan. Proses perubahan yang tidak dapat diukur dengan angka atau sistem ukur. Tahapan pertumbuhan manusia. 1. Pralahir. Pertumbuhan organ di rahim. Bayi berjalan motorik dasar belajar. Kanak-kanak belajar bersosialisasi di sekolah. Remaja masa pubertas dan pencarian jati diri. Dewasa masa produktif kerja dan berkeluarga. Lansia penurunan fungsi fisik alami tubuh. Yang kedua, faktor penentu. Genetik penentu sifat fisik bawaan. Nutrisi pendukung pertumbuhan sel tubuh. Gaya hidup penentu kualitas kesehatan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 9I. Perkenalkan, nama saya Bunga Marfi. Nama saya Salsabila. Dan aku Nabila Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Selamat menyaksikan. Pada usia berapa masa anak-anak dimulai ya? Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasinya juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Apa sih masa remaja itu? Fase remaja yaitu fase dari anak-anak menuju dewasa. Fase ini dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun. Ditandai dengan munculnya hormon-hormon. Dan untuk perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi, laki-laki itu dengan mimpi basah. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual dengan ditandai oleh menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Bagaimana sih fase dewasa? Fase dewasa adalah tahap kehidupan ketika seorang sudah matang secara fisik, mental, dan emosional, serta mulai mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Belajar IPA. Aktif, kreatif, inovatif, asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 9I akan menyampaikan bagaimana hewan muda berkembang. Salam IPA, Integritas,
peduli, amanah, belajar IPA, aktif, kreatif, inovatif, asyik. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan selama pertumbuhan. Metamorfosis sempurna yaitu telur, lalu ke larva, lalu menjadi pupa, lalu menjadi dewasa. Contohnya seperti kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nifa, lalu ke dewasa, tidak memiliki fase pupa. kedua ada amfibi, katak memulai kehidupan di air dan berkembang biak di air. Telur menetas menjadi berudu yang bernapas dengan insang. Berudu mengalami perubahan bentuk hingga menjadi katak dewasa. Perubahan dari berudu menjadi dewasa disebut metamorfosis. Udang-udangan atau lobster. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupan sebagai larva. Larva mengalami beberapa tahap pertumbuhan sehingga menjadi lobster dewasa. Setiap tahap ditandai dengan pertumbuhan ukuran dan bentuk tubuh. 4. Serangga. Serangga mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki 4 fase: telur, larva, pupa, dewasa. Metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 fase: telur, nimfa, dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk nimfa sudah mirip dengan serangga dewasa, tetapi belum berkembang sempurna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas, peduli, amanah, Belajar IPA. aktif, kreatif, inovatif, asyik. Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan primer. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Meristem berhubungan dengan sel meristem apikal pada tumbuhannya. Sel-sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah pertumbuhan yang membuat batang menjadi lebih besar dan lebih lebar karena adanya pembelahan sel meristem sekunder kambium. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi adalah faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan seperti hormon dan genetik. Hormon auksin membantu pemanjangan sel, giberellin membantu perkecambahan, dan sitokinin membantu pembelahan sel. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan seperti matahari, air, suhu, kelembapan, tanah, dan nutrisi. Faktor tersebut membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan memperoleh kebutuhan untuk tumbuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelas 9I dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Orin. Perkenalkan nama saya Hanifah. Perkenalkan nama saya Rahma. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Pelajar IPA, aktif, kreatif, inovatif, asyik. Kucing, ikan, burung, dan kura-kura bereproduksi secara seksual. Setelah fertilisasi, embrio akan berkembang. Ada yang di dalam
tubuh induk dan di luar tubuh induk. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi tidak berada di tubuh induknya. Hewan yang tidak bertulang belakang seperti cacing dan serangga maupun hewan yang bertulang belakang seperti burung merupakan hewan yang mengerami telurnya di luar tubuh. Ovipar adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induk hingga menetas, lalu melahirkan. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari, platypus, dan iguana. Vivipar adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan nutrisi dan oksigen melalui plasenta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan melalui hidup dari biji. Di dalam biji ada embrio, yaitu calon tumbuhan. Embrio memiliki calon akar, batang, dan daun. Embrio menggunakan cadangan makanan dari kotiledon. Kulit biji melindungi embrio dari kekeringan. Jika kondisi sesuai, biji akan tumbuh menjadi tanaman. Kata kunci: biji, embrio, akar, batang, daun, tumbuh. 2. Pertumbuhan perkembangan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi. Terjadi karena aktivitas sel meristem primer apikal. Sebelum berketambahan, biji menyerap air disebut inbisi. Saat bertambah, biasanya akar tumbuh lebih dulu, lalu batang dan daun. Sel meristem terus membelah sehingga tumbuhan bertambah panjang. Jenis meristem apikal, ujung akar dan ujung batang dan daun menambah panjang. Intraekal, pangkal ruas batang. Lateral, kambium berhubungan dengan pertumbuhan diameter. Kata kunci primer, panjang tinggi. 3. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Pertumbuhan sekunder membuat pertumbuhan bertambah besar atau lebar atau diameter batang, disebabkan oleh pembelahan meristem sekunder, terutama kambium. Kambium membelah ke dalam membentuk kayu, keluar membentuk kulit kayu. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal berasal dari dalam tumbuhan. Genetik memengaruhi sifat dan kecepatan pertumbuhan. Hormon mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Auksin memanjangkan pembelahan dan diferensian sel. Giberellin pembentukan biji, perkembangan embrion, dan perkecambangan. Sitokinin pembelahan sel serta pembentukan akar dan cabang. Faktor eksternal berasal dari luar tumbuhan. Cahaya matahari penting untuk fotosintesis. Air dan pelembapan membantu proses penguapan dan pemanjangan sel. Suhu memengaruhi fotosintesis, respirasi, penguapan dan penyerapan air. Tanah dan nutrisi menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan. Salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Belajar IPA Aktif, kreatif, inovatif, asik.